Hello everybody, welcome back to the online English class with me Ritueli Daily. Now we are on video 12, sekarang kita sudah di video ke-12 and this is the last part of this unit 3 dan ini adalah bagian terakhir dari unit ketiga. So next video, on the video 13, we are going to learn unit 4. Jadi video selanjutnya, yaitu video ke-13, kita akan mempelajari unit keempat. And on this video, we are going to learn about professions or jobs, pekerjaan, and also we are going to learn about time, atau waktu. So we have a few list of jobs that we are going to discuss. So first of all, we need to learn how to ask somebody's profession or jobs first. Jadi pertama-tama kita akan mempelajari bagaimana cara menanyakan pekerjaan seseorang. Oke, jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia, apa pekerjaan Anda? Oke, in English, to ask that question, di dalam bahasa Inggris, untuk menanyakan pertanyaan itu, we can say, kita bisa mengatakan, what's your job? Apa pekerjaan Anda? Or you can change, what's your profession? Another way to ask somebody's job, cara lain untuk menanyakan pekerjaan seseorang, we can ask by saying, what do you do? What do you do? Artinya apa yang Anda lakukan? If the question is not really clear to the person, jika pertanyaan ini tidak terlalu jelas kepada pendengarnya, you can add, what do you do for living? Nah, begini cara menanyakan pekerjaan seseorang. Jadi kalian harus menghafal ekspresi ini, what's your job, what's your profession, atau what do you do, atau what do you do for living. Jadi ini adalah pertanyaannya ya, question. Jadi ada 4 macam di sini cara menanyakan pekerjaan seseorang. Dan untuk menjawabnya atau answer, jadi cara menjawabnya begini. So you can answer, Anda bisa menjawabnya dengan mengatakan I am a. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu pekerjaan harus didahului dengan a ya, artinya seorang. A atau an. Nah, itu perbedaan e dan en itu saya sudah jelaskan di video ketiga ya. Jadi kalau misalnya belum paham, silakan tonton lagi video ketiga. Atau bisa disingkat menjadi I'm a atau en. Apa? Misalnya I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a student. Dan juga kalau misalnya kita menanyakan orang lain, ya. Jadi misalnya apa pekerjaannya? Ya, jadi nya ini tinggal diganti your-nya. Kita sudah mempelajari di video sebelumnya, nya itu kalau laki-laki his, kalau perempuan her. Jadi what's her job atau what's his job. Tinggal ganti your-nya saja menjadi his atau her. Begitu juga ini bawahnya, tinggal mengganti misalnya she is a atau an, he is a atau an. We have 9 jobs or professions. Di sini kita memiliki 9 pekerjaan yang umum saja. Di sini sudah saya tulis di sini. Ada a pilot, artinya pilot, an interpreter atau seorang penerjemah, a nurse, perawat, a bartender yang bekerja di bar, an accountant, akuntan, a journalist, a chef, koki, an architect, arsitek, a sales assistant, asisten penjualan. Dan bagian B ini adalah tugas yang dilakukan oleh pekerjaan ini. Oke, misalnya designs buildings. Nah, design buildings ini pekerjaannya an architect, cooks food, artinya memasak makanan, takes care of people in the hospital, merawat, ini satu arti ya, merawat orang-orang di rumah sakit. Takes care of people's money, menjaga uangnya orang-orang. Writes for a newspaper, menulis surat kabar. Translates things, menerjemahkan hal-hal. Sell things, menjual benda-benda. Flies planes, menerbangkan pesawat.
serves drinks, melayani minuman. Oke, jadi tugas kalian adalah, saya sudah menerjemahkan tadi artinya, silakan kalian cocokkan mana aktivitas yang cocok untuk pekerjaannya. Contoh yang tadi adalah an architect designs building. Artinya seorang arsitek mendesain gedung-gedung. Jangan lupa ini ada S, semua kata kerja yang di sini ada S. Kenapa? Karena ini orang ketiga tunggal, ya, she atau he, karena ini hanya satu orang. Ingat di video sebelumnya, kalau cuma hanya satu orang, she atau he, nanti kata kerjanya kita harus menambahkan S atau ES. Oke? Jadi untuk menjawabnya, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Saya sudah menyiapkan quiz online-nya. Nah, here you are. This is what you are going to do at home. For example, like you can see this picture. And you need to match these pictures to the words. Kalian mencocokkan gambarnya dengan kata-katanya. For example, like this is the person who flies a plane. Ini orang yang menerbangkan pesawat. So this person must be a pilot. Jadi orang ini pasti pilot, ya. And then you can check. And ini juga bisa membantu Anda kalau misalnya klik ini nanti. A pilot flies planes. Jadi nanti ada keluar suaranya, ya. An interpreter translates things. Oke, jadi untuk Anda lebih gampang untuk mencari pasangannya kalau misalnya kesusahan. Jadi silakan hafal nama-nama pekerjaan ini. Nah, setelah itu nanti ini ada pekerjaan kalian, yaitu latihan berbicara. Oke, jadi latihan berbicara kalian. Nanti kalian bisa menanyakan seperti ini. What does a pilot do? Artinya, apa yang dikerjakan pilot? Jadi yang dikerjakan pilot adalah he atau she, nanti tergantung lihat gambarnya, wanita atau pria. Misalnya ini pilot, berarti he flies planes. Artinya dia menerbangkan pesawat. Jadi kalian lanjut misalnya chef. Jadi what does a chef do? Apa yang dikerjakan chef? Nah ini dia laki-laki berarti he cooks food. Dia memasak makanan. Dan selanjutnya. Oke, itu kalian untuk bisa latihan berbicara di rumah. Kemudian latihan selanjutnya, saya sudah menyiapkan kuisnya. Ini untuk menambahkan vocabulary saja. To enrich your vocabularies, oke. Untuk menambahkan kosakata kalian saja. Di sini ada job, pekerjaan, places, tempat-tempat, adjectives, kata sifat, and transportation. Dan yang perlu kalian kerjakan di sini adalah put the word into the correct place. Letakkan katanya di tempat yang benar. Oke? Misalnya di sini kita ada plane. Plane. Nah, plane itu merupakan pekerjaan atau tempat atau kata sifat atau transportasi. Misalnya transportasi. Kita letakkan di sini. Oke? Office. Office itu kantor, merupakan tempat. Hospital juga merupakan tempat. Dan seperti itu ya, kalian lanjut nanti. Kemudian kalian cek ini sudah benar kalau hijau. Oke, kalian lanjut menempatkan. Oke. So the next part that we need to learn in this video. Jadi bagian selanjutnya yang kita pelajari di video ini adalah tentang waktu. Time. Oke. Jadi kita mulai seperti yang tadi, bagaimana cara menanyakan waktu. Nah, untuk menanyakan waktu, question. Untuk menanyakan waktu, kita bisa bertanya, what time is it? Oke, what time is it? Jam berapa? Nah, di sini harus ada it ya. Karena di sini it adalah subjeknya. Karena di dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek di dalam sebuah kalimat. Dan harus ada juga kata kerja, seperti yang saya sudah kasih tahu di video pertama. Dan it ini kita bisa menggantinya dengan hal yang lain. Oke, misalnya kita menanyakan jam berapa kelasnya. Jadi kita ganti it-nya. Jadi what time is the class? Nah, di sini kita ada auxiliary seperti yang saya bahas di video 8, 9 atau 10 kalau tidak salah. Saya sudah kasih tahu di situ bahwa antara WH question dengan subjeknya harus ada auxiliary.
Nah, kita menggunakan to be apabila di dalam kalimat itu tidak memiliki kata kerja. Kalau misalnya ada kata kerja di dalam kalimat tersebut, jadi kita menggunakan auxiliary do atau does. Misalnya, what time does the class begin? Jadi, jam berapa kelasnya dimulai? Karena di sini ada begin yang merupakan kata kerja, jadi kita menggunakan auxiliary-nya adalah does. Saya harap tidak bingung ya. Jam berapa filmnya? Misalnya, jadi what time is the movie? Jam berapa movie-nya? Oke. Jadi kalian harus ingat ini, kemudian kalian tambahkan apa yang ditanyakan. Jam berapa ayahmu pulang? Jadi, what time your father return home atau go home? Nah, ini kita memiliki kata kerja, return. Jadi antara WH question dengan your father yang merupakan subjek di sini, kita menggunakan auxiliary. Jadi auxiliary yang kita gunakan di sini karena ada kata kerja, kita menggunakan does. Oke? Jadi what time does your father return home atau go home? Dan untuk menjawabnya, contohnya, what time is it? Misalnya kita tambahkan sekarang. What time is it now? Bisa juga. What time is it now? Bisa juga. Jam berapa sekarang? Misalnya sekarang jam 9 pas ya. Jadi jam 9 pas kita bilang it is 9 o'clock. Jadi sekarang jam 9 pas. It is 9 o'clock. Jadi kalau misalnya jam 12, kita tinggal ganti 9-nya menjadi 12. Jadi it's 12 o'clock. Jadi it is 12 o'clock. Jam 12. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau lebih? Misalnya jam 8 lewat 5, ya. Jadi bagaimana mengatakannya? It's 5 past 8. Jadi past itu artinya lewat. Oke. Kemudian baru kita menyebut jamnya. Jadi tolong diingat ya, please keep in mind. Oke. Jadi menitnya dulu, baru lewat, baru jamnya. Contoh sekali lagi ya, misalnya 10 lewat 20. So first we need to say the minute, it's 20. Okay, it is 20 and then past, then the hour, ya, dan jamnya, ya, 10. So first the minute, ya, let me right here, minute. Okay. Minute and then the hour, ya, jamnya. It's 20 past 10. 20 first and then past and then 10. Itu kalau misalnya lebih. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih 15? Misalnya jam 7 lewat 15. Nah, dalam 1 jam itu kan ada 60 menit, ya. 60 minutes, 1 hour. Artinya 1 jam. Oke, berarti kalau misalnya ada 30 menit, artinya setengah jam. Setengah. Jadi setengah itu namanya half hour. Jadi setengah itu artinya half. Jadi itu artinya 15 minutes. It means quarter hour. Jadi kalau seperempat namanya quarter. Jadi kalau misalnya 7 lewat 15 berarti it is. Lewatnya dulu, berapa menit dulu? 15. Nah, biasanya di dalam bahasa Inggris mereka menyebut 15-nya quarter saja ya. Quarter past 7. Oke. Jadi seperempat lewat 7. Jadi jam 7 lewat seperempat. Jadi dari belakang ya. 10, jam 10 lewat 20 menit. Jam 8 lewat 5 menit. Jadi misalnya jam 5 lewat 15, jadi it's quarter past 5. Gampang kan? Nah, itu kalau lebih 15. Tetapi kalau lebih 30, misalnya jam 6 lewat 30.
Nah, tadi 30 kita menggunakan half-nya, setengah. Jadi, it's half past 6. Sekali lagi, misalnya jam 11 lewat 30, jadi it's half past 11. Jadi, bagaimana kalau misalnya lebih dari 30 menit? Nah, untuk yang lebih dari 30 menit, kita menggunakan kata to. Jadi, kalian harus menghafal ini ya. Untuk Anda mudah mengingatnya, kita artikan saja artinya kurang. Karena to itu artinya bisa untuk, bisa ke. Supaya Anda bisa menghafalnya lebih mudah, jadi kita artikan saja di sini to artinya kurang. Ya, oke. Contohnya seperti ini. Jam 5 lewat misalnya 55. In English, we can say it's 5 to 6. Nah, ayo, bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, di dalam bahasa Inggris artinya jam 6 kurang 5 menit. Kalau kita lihat ini, berapa menit lagi jam 6? Oke, berapa menit lagi jam 6? Karena dalam 1 jam itu ada 60 menit. Berarti 5 menit lagi jam 6. Jadi kita mengatakan it's 5 to 6. Jam 6 kurang 5 menit. Jadi kalau menitnya lebih dari 30, maka kita menggunakan versi to. Oke. Sekali lagi ya. Misalnya jam 7 lewat 35 menit. Ini sudah lebih dari 30 menit, berarti kita menggunakan versi to. Jadi kita bertanya berapa menit lagi jam 8. Jadi kalau lebih dari 30 menit, kita lihat jam selanjutnya. Jam selanjutnya adalah jam 8. Terus berapa menit lagi baru jam 8. Di sini artinya 25 menit lagi jam 8. Berarti it's 25 to 8. Artinya jam 8 kurang 25 menit. Jadi 25 menit lagi akan jam 8. Jadi bagaimana kalau misalnya jam 9.45 menit? 45 menit berarti 15 menit lagi jam 10. 15 menit tadi quarter. Jadi it's quarter to 10. It's quarter to 10. Jadi jam 10 kurang 1/4. Sekali lagi, misalnya jam 10 lewat 50 menit. Jadi it's 10 to 11. Artinya jam 11 kurang 10 menit. Artinya 10 menit lagi akan jam 11. Ini gampang kan? Nah, ini cara formal mengatakannya. Ada juga cara informalnya, artinya bahasa sehari-hari. Jadi misalnya kita tanya, what time is it now? Jam berapa sekarang? Misalnya jam 6 lewat 30. Ini bahasa sehari-hari ya, kalau di ujian tidak keluar seperti ini ya. Karena kalau ujian, kalian harus mengikuti model formal seperti ini. Itu kalau ujian. Jadi ini harus dihafal. Tetapi kalau untuk bahasa sehari-hari, kamu bisa mengatakan it's 6:30. Artinya 6.30. It juga adalah optional juga bisa pakai, bisa tidak. You can just say 6:30. 6.30. Atau it's 6:30. Jam 6.30. Itu bisa. Oke, itu kalau bahasa sehari-hari. Jadi itu lebih gampang kalau bahasa sehari-hari. Jadi kalau bahasa sehari-hari, on the daily language, it's quite easy, even very easy. Misalnya jam 10.50 seperti yang di atas, berarti 10:50. It's easy, right? 10:50. Oke? Atau misalnya jam 12 lewat 5. Gampang sekali. 12:05. 12:05. It's easy, ya. Jadi begitu cara mengatakan kalau bahasa sehari-hari. Tetapi kalian harus menghafal yang formalnya.
So this is your exercise that you need to do at home. Ini latihan kalian yang perlu kalian kerjakan di rumah. Match the time with its picture. Jadi kalian harus mencocokkan gambarnya dengan kata-katanya. It's 25 past 5. Oke, jadi kalian harus mencari mana pasangan yang tepat. It's 11:30. Oke, setelah itu nanti kalian cek ini. Dan kemudian tugas terakhir adalah, nah kalian harus mengerjakan ini ya. What time is it? Write the time, tuliskan waktu. Make sure you put a full stop. Jadi kalian biasakan kalau menulis kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik ya, full stop. In the end of your sentence, di akhir kalimat Anda. Oke, contohnya ini jam berapa? Di sini artinya jam 8 kurang 5. Artinya ini belum jam 8, tetapi mau jam 8. Tapi kurang 5. Berarti it's, kurangnya berapa? It's 5 to 8. Jangan lupa titik. It's 9 o'clock. Nanti kalau misalnya Anda lupa, tinggal klik ini. It's 9 o'clock. Dan itu yang perlu kalian kerjakan di rumah. So, thank you for watching and I'll see you on the next video. We are going to discuss Unit 4. Video selanjutnya adalah Unit keempat. Okay? So, see you!